tentang yang ada di surat Al-Kahfi ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbatna, dan kami telah meneguhkan ala qulubihim, atas hati-hati mereka, idqamu, di saat mereka berdiri. Faqalu, lalu mereka berkata, Rabbuna, Rabb kami, pencipta kami, pengatur kami, Rabbus samawati, adalah pencipta langit-langit, wal ardi, dan pencipta pengatur bumi. Lan kami lan tidak akan nada'awa, kami sekali-kali tidak menyeru, min dunihi, selain dia, ilahan, sebagai sesembahan atau yang diibadahi. Kami tidak menyeru dia, maksudnya kami tidak menyeru selain dia sebagai sesembahan. Yang kami seru hanya dia, maksudnya kami hanya beribadah kepada dia, tidak beribadah kepada selain dia. Pas mereka berdiri itu, mereka berkata begitu, lan nada'awah min dunihi ilaha. Laqad qulna, sesungguhnya kami, laqad, sungguh telah, qulna, kami berkata, telah mengucapkan perkataan, dikala itu syadada, yang amat jauh dari kebenaran. Kalau kami mengambil selain dia sebagai ilah, mengambil selain Allah sebagai yang diibadahi, di saat itu juga kami sebenarnya mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Artinya kami ini sesat. Kalau ngomong mengambil ilah selain Allah, berarti kami sangat sesat sejauh-jauhnya. Jadi mereka pas berdiri begitu itu berikrar begitu. Kenapa kok berikrar begitu itu? Sebelum ayat ini disebutkan mereka itu fityah, mereka itu pemuda. Siapa pemuda itu? Ashabul Kahfi, orang-orang yang tinggal di gua itu. Nah, orang-orang itu adalah putra mahkota atau putra para pembesar kerajaan, putra para pejabat. Tenaganya masih muda, tenaganya masih kuat, pikirannya masih segar, tapi memilih jalan hidup untuk hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah. Takut, jarine Mbak Husnul tadi, takut, tunduk, cinta, ikut hanya kepada Allah saja. Fityatun amanu, mereka membenarkan berita Rasul. Birabbihim, percaya kepada Rabbnya. Wazidnahum, dan kami tambah mereka huda, petunjuk. Mereka diberi tambahan petunjuk. Kenapa kok diberi tambahan petunjuk? Karena sudah banyak berkorban. Salah satu pengorbanannya adalah meninggalkan keenaan yang selama ini dinikmati. Apa keenaannya? Keenaannya Ashabul Kahfi yang tadi itu, bapaknya pejabat, enak, rumahnya besar, mungkin bagus, indah, nyaman. Mungkin kalau sekarang ini full AC atau full kipas. Nah, begitu itu mereka kok mau beriman, terus mau berkorban meninggalkan keenaan itu, sampai-sampai meninggalkan kampung halamannya dan berdiam diri di goa. Wazidnahum huda. Makanya di akhir surat Al-Ankabut itu ya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang apa itu? Orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti Allah berfirman, mengatakan, memastikan bahwa ono lane, lanahdiyannahum, sungguh mereka kami beri hidayah.
untuk menuju subulana, jalan-jalan kami. Makanya Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu dengan sebuah hadis. Rasulullah bersabda, alladzina ya'maluna bima ya'lamun yahdiyahumullahu bima la ya'lamun. Orang yang mengamalkan ilmunya, Allah memberi tahu, memberi ilmu baru yang kemarin-kemarin belum diketahui. Kenapa? Karena sudah berjihad itu tadi. Apa berjihadnya itu? Ini tadi, meninggalkan kemewahan. Makanya jarene seorang penyanyi, lebih baik gubuk tua asal jadi hamba Tuhan daripada berkedung tanpa keimanan. Nah, ini wazidnahum, mereka meninggalkan itu semua. Hidup di gubuk tua, bukan sekedar gubuk tua di gua. Meninggalkan gedung-gedung itu tadi. Asal punya keimanan. Nah, berkorbannya itu diganjar oleh Allah dengan bukan diberi kemewahan, bukan diberi gaji yang besar, bukan ditakdirkan menjadi orang kaya, bukan. Tetapi ditambah hudanya itu. Petunjuk bagi mereka. Karena ditambah begitu itu sampai berikrar ini, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka berkata, Rabbuna, Rabb kami ini adalah Rabbul Alamin, Rabbnya as-samawat, langit-langit dan bumi, dan kami tidak mengambil selain dia ilah. Kalau kami mengambil selain dia ilah, idzan syadata, pastilah kami ini orang yang sangat sesat, orang yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, ini parameter kebenaran, parameter keindahan, parameter kesuksesan itu kalau kita diberi huda oleh Allah dan memilih hanya Allah lah ilah, hanya Allah lah yang diibadahi. Nah, begitu itu ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah bisa ngajar ngaji, bisa ceramah, bisa menafsirkan, bukan menafsirkan ya, membaca tafsir, menyampaikan tafsir, bisa membimbing murid-muridnya, tapi kehidupannya biasa-biasa saja. Lah anaknya ada yang agak kurang paham ya, membandingkan bapaknya ini dengan pakde-pakdenya. Pakde-pakdenya itu banyak yang pegawai negeri, bude-budenya banyak yang pegawai negeri, rumahnya bagus-bagus, rata-rata punya mobil, pakleknya juga sebagai pegawai negeri punya mobil. Terus dibandingkan sama anaknya Mubalik ini tadi, kok bapak paling miskin sih? Nah, dijelaskan oleh ibunya bahwa kebaikan dari Allah itu bukan kekayaan materi itu. Kebaikan itu adalah mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu dia difahamkan din. Bukannya berarti sok suci ya, merasa lebih baik dari saudara-saudara, enggak. Cuma kadang-kadang orang yang mendapatkan kebaikan itu bukan yang itu. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu kurang apa? Harta, jabatan, tahta, wanita, banyak yang dipunyai, tetapi dia orang yang hina di hadapan Allah. Ya, enggak, bukan ukuran. Kesuksesan duniawi itu bukan ukuran dia itu hina atau mulia di hadapan Allah. Yang kadang-kadang orang yang mulia itu adalah orang yang miskin, kadang-kadang begitu. Mulia di sisi Allah tapi keadaannya miskin. Contoh Nabi Khidir ya. Nabi siapa itu? Yang miskin itu siapa? Eman temen wong kang miskin ka ibadah, miskin endi karo Nabi Khidir iko ya. Nabi Khidir itu orang yang insya Allah paling miskin. Nah itu tapi mulia di sisi Allah.
Lah takwa yang kita ingin raih ini karena puasa kita ingin meraih predikat sebagai muttaqin. Takwa yang kita ingin raih itu adalah mengantarkan kita kepada kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum.